Kita semua tahu bahwa memakai narkoba hanya merugikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Seringkali efek yang terlihat hanya dari fisik si pemakai. Namun, tahukah kamu, ternyata kecanduan narkoba juga berpotensi lebih tinggi untuk mengalami gangguan jiwa. Seperti apa sajakah gangguannya? Yuk simak diskusi ngobrol santuy tapi serius bersama Dapa Muhammad, Ahmad Ali Aziz, dan Amiruddin. Ngobrol santuy tapi serius bersama Ade Sahrul, Dapa Muhammad, Ahmad Ali Aziz, dan Amiruddin. Oke, untuk membahas lebih dalam apa yang menjadi sebuah tanda tanya, bahkan bisa menjadi sebuah misteri, kenapa orang-orang bisa bernarkoba? Salah siapa sih? Apa enaknya sih? Bagaimana cara menghindarinya? Nah, pertanyaan pertama, apa sih narkoba itu? Mungkin pertanyaan pertama akan dijawab oleh Dapa Muhammad. Silakan. Berbicara soal narkoba, ini merupakan studi kasus yang sudah tidak unik lagi, tapi memang terus ada gitu, terus berjalan sepanjang tahun, sepanjang rezim itu selalu ada yang namanya narkoba. Dimanapun kapanpun Anda berbicara soal narkoba pasti selalu ada kasusnya gitu ya, terutama di tanah air kita tercinta, negara Indonesia, NKRI, selalu ada saja narkoba gitu ya. Nah, sebelum mengenal sejauh mana perkembangan narkoba dan sebagainya, perlu kita ketahui bersama-sama, kita sepakati bahwa narkoba itu kan merupakan zat atau obat gitu ya, baik yang sifatnya alamiah, sintetis maupun semi sintetis gitu, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran atau halusinasi sehingga memiliki daya rangsang yang sangat kuat gitu. Nah, berbicara soal narkoba juga gitu kan, dimanapun kapanpun Anda berbicara soal narkoba pun itu tidak akan jauh dari juga berbicara soal hukum gitu, karena yang terjerat narkoba pasti terjerat hukum, karena memang tiap negara siapa sih yang ingin memiliki para pemuda atau kalangan masyarakatnya pengguna narkoba. Narkoba memang baik, tetapi digunakan pada tempatnya begitu. Dan berbicara soal narkoba juga sangat luas tentunya gitu ya. Salah satunya mungkin ada beberapa jenis narkoba gitu kan, yang harus kita pahami secara bersama-sama. Ada dikategorikan ada beberapa golongan kalau tidak salah ya, misalkan golongan pertama nih seperti ganja, opium, ada juga tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh kita gitu, karena sangat berisiko tinggi sekali apabila kita konsumsi, karena menimbulkan efek yang kecanduan lah, seperti merokok gitu. Tapi kan merokok mungkin tidak terlalu masih ringan gitu ya, karena memang masih dikonsumsi juga oleh seluruh kalangan gitu kan, baik remaja, pemuda, bahkan sampai lanjut usia gitu. Nah, golongan kedua gitu kan, nah untuk golongan kedua ini bisa kita manfaatkan dalam artian berpotensi untuk bisa kita gunakan dalam hal medis gitu kan, pengobatan, asalkan syaratnya adalah sesuai dengan resep dokter. Apabila tidak sesuai dengan resep dokter ya itu rasakan saja akibatnya gitu kan. Nah, jenis dari golongan ini juga kurang lebih ada 85 jenis kalau tidak salah. Nah, beberapa di antaranya seperti morfin, alfa prodina, dan lain sebagainya gitu. Nah, golongan 2 ini juga sebenarnya berpotensi tinggi juga untuk menimbulkan ketergantungan. Jadi benar-benar seriuslah gitu kan efek sampingnya. Jadi jangan asal menggunakan, harus menggunakan sesuai dengan resep dokter apabila ingin digunakan perihal medis gitu. Adapun golongan-golongan lainnya begitu. Siap Bung Dapa. Mungkin dalam pandangan saya kira kita semua tahu betapa pentingnya peran keluarga dalam kehidupan. Banyak orang mengira keluarga yang broken home menjadi pemicu seseorang menggunakan narkoba. Namun, ternyata keluarga yang harmonis sekalipun tetap berpotensi menyebabkan anggota keluarganya mengkonsumsi narkoba. Bahkan, menurut riset, narkoba itu
adalah salah satu penyumbang kematian terbesar di dunia. Sudah banyak korban yang mati sia-sia akibat kecanduan narkoba. Maka dari itu, penting bagi kita untuk lebih mengetahui dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba. Apa aja sih sebenarnya? Mungkin pertanyaan kedua ini akan dijawab oleh kawan saya, yaitu Ahmad Ali Aziz. Mangga, silahkan. Jika kita berbicara mengenai dampak yang ditimbulkan dari mengonsumsi narkoba, pasti sangat mengerikan teman-teman. Kecanduan memang menjadi salah satu dampak paling signifikan dari mengkonsumsi narkoba. Penggunaan narkoba tidak hanya bisa mengganggu kualitas hidup kita sebagai manusia, tetapi juga menyebabkan risiko gangguan kesehatan. Penyalahgunaan narkoba dalam jangka yang panjang, misalnya 20 tahun, bisa berdampak dan memicu berbagai gangguan kesehatan. Di antaranya apa aja? Lalu yang pertama yaitu perubahan sel saraf otak. Penyalahgunaan narkoba bisa memengaruhi kondisi otak kita. Hal ini menyebabkan seseorang mungkin akan kesulitan mengambil keputusan yang benar. Pengaruh ini juga bisa berlangsung dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Selain itu, penggunaan narkoba berulang dalam waktu yang lama bisa memicu perubahan pada sel saraf dalam otak kita. Kondisi ini kemudian akan mengganggu komunikasi antar sel saraf dalam otak kita. Lalu yang kedua, gangguan mental. Pada mulanya teman-teman, penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini bisa menyebabkan terjadinya halusinasi. Hal ini juga bisa menyebabkan seseorang mengalami peningkatan tekanan darah, muntah, denyut nadi, serta gangguan kecemasan dan kebingungan. Dalam jangka waktu yang panjang, penggunaan narkoba bisa menyebabkan gangguan mental seperti depresi dan masalah kecemasan. Lalu yang ketiga, dehidrasi. Dehidrasi juga bisa menjadi salah satu efek samping dari konsumsi narkoba. Umumnya dehidrasi alias kekurangan cairan dalam tubuh disebabkan oleh konsumsi narkoba jenis ekstasi. Selain dehidrasi, penggunaan narkoba juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit yang kemudian memicu kejang-kejang, serangan panik, serta halusinasi dan kerusakan pada otak kita. Lalu selanjutnya, hilang ingatan. Ada beberapa jenis narkoba yang bisa menyebabkan efek sedatif, yaitu kebingungan, perubahan perilaku, hingga hilang ingatan teman-teman. Penggunaan narkoba juga mungkin akan mengalami gangguan pada koordinasi tubuh dan menurunnya tingkat kesadaran. Lalu yang terakhir, selain hilang ingatan, ternyata ketika kita mengkonsumsi narkoba, kita juga bisa kehilangan nyawa kita. Sungguh sangat ironis ya teman-teman. Bahaya narkoba juga bisa menyebabkan pengidapnya kehilangan nyawa. Salah satu jenis narkoba yang berisiko tinggi memicu efek ini adalah sabu, yaitu narkoba yang sering dikonsumsi oleh para artis-artis, misalnya komedian Nunung. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan perilaku psikotik, kejang-kejang, hingga berakhir pada overdosis yang menyebabkan kematian. Ketika kita melihat efek samping dan bahaya yang bisa terjadi, ada baiknya kita untuk menjauhi atau menghentikan penggunaan narkoba. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai dampak negatif dari jika kita mengkonsumsi narkoba teman-teman. Terima kasih. Walah, mantap sekali. Saya jadi kepikiran bahwa di usia muda yang selalu ingin tahu banyak hal menantang, mencoba hal baru adalah sesuatu yang wajar dan positif. Namun jika mencoba hal baru yang negatif, tentu tidak lagi bernilai positif. Nyatanya, banyak anak muda yang menggunakan narkoba dari hasil coba-coba yang berkelanjutan, yang pada akhirnya jadi candu. Nah, lalu terlintas dalam pikiran saya, sikap atau pendirian apa saja yang harus dimiliki anak muda agar bisa terbebas dari lingkaran narkoba? Mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh Bung Amir. Silahkan.
Baik saudara Ade, atas pertanyaannya mengenai sikap pendirian yang harus dimiliki anak remaja atau anak bangsa agar terbebas dari lingkaran narkoba. Menurut saya pribadi ada 6 hal yang harus dimiliki oleh anak remaja atau kita bisa jadi yang harus memiliki sifat. Yang pertama, hindari rasa penasaran untuk mencoba narkoba ataupun narkotika, karena rasa penasaran itu adalah jembatan pertama kita untuk mencoba hal-hal tersebut seperti itu. Terus yang kedua, ketahui dampak buruk dari pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga, pilih pergaulan yang baik atau teman baik dan jauhi pergaulan yang buruk tentunya. Yang keempat, lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu yang mengkampanyekan pelarangan narkoba seperti itu. Terus yang kelima, menurut saya ingat bahwa ancaman hukuman bagi pengguna narkoba adalah hukuman yang sangat berat, apalagi bisa jadi hukuman mati seperti itu. Terus yang keenam, terakhir menurut saya yang paling penting, pendekatan dengan keluarga, pendekatan dengan teman, pendekatan dengan agama dan Tuhan. Jadi saya rasa 6 hal ini yang saya berikan kepada saudara adik dan kawan-kawan sekalian. Saya rasa itu hal yang sangat penting untuk menghindari diri kita dan orang lain terhadap narkoba. Siap Bung Amir, dapat dipahami jawabannya. Mungkin setiap manusia pasti punya masalah. Begitu juga dengan para remaja ya Bung Amir. Masa remaja itu kan adalah masa paling rentan dan memiliki resiko penyalahgunaan narkoba paling tinggi. Nah, lalu life skill apa saja yang harus kita miliki bagi para remaja agar tidak menyalahgunakan penggunaan narkoba? Mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh Bung Dapa. Silakan. Baik, sekarang berbicara soal narkoba juga, pasti kita dari kaum terpelajar jangan lupa bagaimana caranya agar kita memiliki soft skill gitu kan, baik seorang remaja, orang yang sudah dewasa atau bahkan lanjut usia. Tapi kalau kita berbicara soal lanjut usia, untuk cara menghindari sepertinya sudah telat gitu ya. Mungkin ini lebih cocok kepada remaja yang mungkin semakin naik umur itu semakin bertemu dengan hal-hal yang belum pernah kita coba sebelumnya. Jangan sampai kita bertemu dengan peristiwa yang malah menjatuhkan kita kepada jurang. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki soft skill bagaimana caranya agar kita bisa terhindar salah satunya dari narkoba atau narkotika. Nah, pertama itu adalah temukan cara sehat untuk mengatasi stres. Ini penting karena banyak sekali kasus gitu kan, akan dilansir dari BNN pun 80% ke atas itu penggunaan narkoba difaktorkan dari ketika kita stres atau cemas atau kita memiliki perasaan yang mungkin tidak enak lah gitu, benar-benar masalah mental, kita malah melampiaskan hal tersebut ke narkoba dan narkotika atau zat adiktif lainnya. Ingat, narkoba, narkotika dan zat adiktif lainnya itu hanyalah menyelesaikan permasalahan stres pada satu waktu. Contoh, malam kita menggunakan tapi besok-besoknya akan menimbulkan efek yang serius bagi ketahanan tubuh kita. Bahkan tidak sedikit kasus yang berujung pada kematian begitu. Nah, ini harus kita hindarkan. Jadi temukan cara yang sehat begitu. Nah, yang kedua adalah jalani terapi atau konseling itu. Untuk teman-teman yang mungkin memiliki rasa gundah gulana, stres, masalah mental down gitu kan, itu jangan malah lari ke benda mati yang memiliki efek yang serius untuk kita, bahkan berujung kematian, yaitu narkoba, narkotika atau zat adiktif lainnya. Apabila kita menyalahgunakan, mending kita berbicara dengan teman-teman sekeliling kita yang memiliki perasaan juga gitu, jangan malah ke benda mati begitu. Karena itu akan membuat kita lebih fresh gitu, lebih enak kalau ke manusia lagi kita konsultasinya. Nah, yang ketiga adalah pertahankan gaya hidup yang membuat bahagia. Nah, ini definisi lebih baik menghindar daripada mengobati. Banyak sekali statement yang mengatakan seperti ini, dan memang benar bahwa lebih baik menghindar daripada mengobati. Karena daripada kita mendekati faktor yang membuat kita dekat dengan narkoba,
mending jangan sama sekali, agar kita jauh gitu kan, agar kita tidak dekat, bahkan kita jauh dari narkoba. Ini lebih aman gitu kan, lebih sangat aman lah gitu bagi kita para remaja tentunya yang baru terjun ke dunia bebas di luar sana begitu. Apapun itu yang buat kita bahagia, lakukanlah, tapi orientasinya jangan ke yang negatif, tapi harus ke yang positif. Nah, salah satunya cara kita melampiaskan agar kita tetap bahagia supaya kita jauh dari faktor penyalahgunaan narkoba adalah kita harus memiliki hobi gitu teman-teman. Nah, hobi ini sudah pasti orientasinya tidak negatif, pasti positif. Contoh, kita sering main bola, main basket, main volley gitu kan. Intinya hobi apapun itulah gitu kan, mau nyanyi, masih banyak lagi hobi yang kita miliki tiap orang. Nah, itu cenderung akan mengurangi faktor penyalahgunaan narkoba, karena dengan kita melampiaskan ketika kita sedang stres kepada hobi yang kita sukai, kan ini berbicara soal minat bakat ya, hobi itu pasti tidak akan ada hal negatif, malah positif. Ketika kita sedang stres, kita coba melampiaskan ke misalkan main bola, malah kita bukannya kita memiliki efek yang tidak baik, malah kita menambah efek yang baik. Kita memiliki bakat bermain bola, minat bermain bola, itu bisa meningkatkan potensi kita gitu. Dan terakhir adalah waspadai sejarah penyalahgunaan narkoba dalam keluarga. Nah, tidak sedikit bahwa salah satu faktor penyalahgunaan narkoba bukan hanya stres dan lain sebagainya, tapi adalah faktor genetika. Nah, ini harus kita hindari juga. Kita harus bisa pintar menganalisa gitu kan. Apabila kita sudah transisi remaja ke dewasa, kita harus pintar mencerna informasi atau apapun itu dari dalam internal keluarga kita. Siapa tahu keluarga kita dari silsilahnya mungkin atau dari keturunannya, garis keturunannya itu ada yang berpengalaman mengalami peristiwa dekatnya dengan narkoba atau narkotika. Ini sangat riskan sekali gitu ya, jangan sampai terjadi gitu. Apabila mungkin teman-teman berada di keluarga internal yang pernah mengalami peristiwa narkoba juga narkotika, harap konsultasikan ke orang lain mungkin paham mengenai narkoba ini, agar teman-teman tidak menjadi estafeta peristiwanya itu. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan. Mungkin begitu dari sekian soft skill yang harus kita miliki untuk bisa terhindar dari penggunaan narkoba juga narkotika atau zat adiktif lainnya. Saya kira kita sudah berada di penghujung podcast Ngobrol Santai Tapi Serius ini. Banyak ilmu yang kita cerna pada sesi Ngobrol Santai ini, khususnya akan pengetahuan kita tentang bahaya narkoba bagi remaja dan pentingnya peran keluarga dalam mencegah timbulnya narkoba ini. Mungkin adakah pesan khusus bagi kita semua agar kita takut terhadap narkoba ini, agar generasi penerus bangsa yakni pemuda tidak berani mencoba-coba? Saya kira yang akan menjawab ini adalah Bung Ahmad Ali Ajiz dan Amiruddin. Silakan. Pesan saya agar kita sebagai generasi penerus bangsa tidak mencoba sama sekali yang namanya narkoba, karena narkoba ini sifatnya nagih teman-teman. Saya harap seberat apapun masalah teman-teman, janganlah teman-teman terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Lebih baik teman-teman mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, mengaji. Insya Allah seberat apapun masalah teman-teman, pasti masalah tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi narkoba, dekati agama. Untuk saudara Ade ada pertanyaan tentang pesan bagi kita untuk menjauhi narkoba. Saya rasa pesannya seperti sikap-sikap yang tadi saya sebutkan, karena dalam sikap tersebut tentunya dalam setiap poin terdapat pesan-pesan yang dapat kita ambil agar terhindar dari narkoba. Terutama bagi saya adalah dekatkan diri kepada keluarga, dekatkan diri kepada teman yang baik, dan dekatkan diri kepada Tuhan dan agama. Karena itulah hal yang paling dekat dengan kita, itulah hal yang paling mengerti dengan kita. Jangan sampai hal-hal tersebut hilang dari kita yang membuat kita terjerumus atau terdorong ke jurang narkoba. Karena tentu saja ketika kita sudah terdorong dan terjerumus ke ruang kegelapan tersebut, siapa lagi yang bisa menyelamatkan kita selain dari hal-hal yang paling dekat tersebut.
Karena jika kita sudah terjerumus dan tidak bisa terselamatkan, apalah daya bila kita sudah tertangkap ataupun mendapat hukuman yang sangat berat berupa hukuman mati bagi diri kita dan juga orang lain. Saya rasa itu pesan yang cukup menohok, cukup mencolok bagi kita semua agar kita terhindar dari yang namanya narkoba. Seperti itu, Saudara Ade. Oke, sedikit closing statement dari saya. Kasus penyalahgunaan narkoba bukanlah masalah baru. Maka dari itu, memberantas narkoba sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita semua. Semua narkoba adalah pemborosan waktu. Mereka menghancurkan ingatan Anda dan harga diri Anda, dan segala sesuatu yang sejalan dengan harga diri Anda. Narkoba adalah penjelajah bangsa, penghancur pemuda. Perasaan jatuh cinta dan dekat dengan sosok yang dicintai itu begitu menyenangkan. Barangkali jika perasaan cinta selalu ada di dalam hati manusia, tak ada seorang pun yang membutuhkan narkoba. Narkoba adalah taruhan dengan pikiranmu, maka jauhi narkoba. Saya Ade Sahrul dan Dapa Muhammad, lalu Ahmad Ali Aziz dan Amiruddin pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Ngobrol santuy tapi serius.